kali ini saya akan sampaikan proses pemanggangan ya. Cara membuat martabak. Ini adonan yang udah kita buat tadi ya. Perhatikan ya, ini tingkat kekalisannya. Ini adonan yang di resting ya. Nah, kita kasih telur lagi ya, kasih kuning telur nih, 1 butir. Oke, kita kocok terlebih dahulu. Jadi 500 gram ini ya, kita kasih kuning, saya kasih telurnya 2 biji ya. Yang satu utuh, yang satu kuningnya saja. Nah, ini belum dikasih pengembang ya. Kita kasih pengembang dulu. Nah, ini kita kasih pengembangnya pakai soda cap kue-kue ya, sama ini baking powder cap kue-kue. Oke, kita sini dulu ya. Ini harus kasih air dulu ya. Nah, ini kita kasih sodanya setengah sendok teh aja. Nah, kurang lebih nih ya, setengah sendok teh. Nah, kemudian kasih baking powder 1/4 aja. Nah, ini seujung sendok teh. Oke, ini ini harus dikasih air dulu ya. Kita kasih air sedikit aja. Ya. Jadi jangan langsung dicemplungin ke sana, biar larut dengan air, biar menyatu dengan adonan nanti ya. Oke, kita aduk terlebih dahulu. Nah, kita ngaduknya gini ya. Kelihatan ya? Nanti fokus di ini ya, di pengapiannya ya. Biar paham teknik pengapiannya. Nah, perhatikan ya, jadi kalis itu udah, dia nggak putus ya. Oke, kita tes loyang yang siap cetak dulu. Bisa menggunakan air ya. Nah, ini salah satu loyang yang udah siap cetak ya. Perhatikan ya, fokus ya. Ini contohnya ya. Yang udah yang udah paham, dipegang juga udah tahu ya, ini keadaan loyang udah siap cetak. Posisi ini standby ya. Ini posisi standby, tadi ini udah produksi beberapa kali cetakan. Nah, ini tandanya ini aja. Kalau kita kasih air, nah ini udah siap ya. Oke, kita coba. Nanti fokus di sini ya, fokus di sini, dan cara nuangnya usahakan agak tinggi sedikit ya, biar gaya gravitasinya nanti cepat menyebar di bawahnya. Nah, udah nyampe pinggir, udah stop ya. Nah, ini nggak boleh tekan-tekan ke bawah ya, di ringan aja. Oke, cukup. Langsung geber api ya. Nah, ini api full. Perhatikan ya, fokus di ini ya, tombol ini ya. Nah, ini aja. Usahakan gunakan cincin ya. Cincin api ini dapat membantu menstabilkan suhu ya. Jadi suhu lebih panas dengan adanya penutupan ini. Jadi api bisa keluar dari sini dan sela-sela ini. Jadi kalau ada angin kencang pun dia tetap lebih optimal. Fokus ini aja ya, perkembangannya ini sama ini. Ini posisi api full besar, paling besar ya. Ini pakai kompor Rinnai RI522C. Perhatikan reaksinya ya. Ini dari segi pembentukan ini udah kelihatan ya, rata. Gelembung-gelembungnya, calon seratnya udah mulai rata ya. Nah, ini gunakan cincin api ya. Cincin api ini membantu menstabilkan suhu. Nah, ini loyang berat sekitar 10 kilo ya, ukuran 20-22. Nah, ini perhatikan fokus di api ya, sama ini, sama perkembangannya. Nah, ini pemberian gula, kalau udah begini juga bisa diisi ya. Nah, gula ini serela aja ya, sesuai kesukaan konsumen. Tutup aja, fokus ini api tetap masih ya, jadi
api ini tetap posisi besar. Biarin aja dulu. Nah, supaya biar cepat matang aja nih. Dan penutupan ini supaya suhu di dalamnya itu atas bawah optimal ya. Nanti sesekali ini harus dibuka biar uapnya keluar. Nah, kita cek ya. Nah, ini udah mulai ya. Ini posisi biarin aja masih posisi besar ya. Nah, sekarang kita turunkan. Lihat ya. Kalau udah keadaan gini, ini pinggirnya udah mulai kuning, ini turunkan ke posisi standby. Nah, ini penting, segera turunkan ke posisi standby ya. Dari besar standby ya. Sekali lagi dari besar langsung standby. Lihat keadaan udah begini. Nah, kalau udah begini, saya biasanya gini, besarkan sebentar, kemudian matikan. Nah, ini teknik saya ya. Matikan seperti itu. Biarin matang dengan loyang suhu dalam keadaan api mati ya. Jadi hanya mengandalkan suhu loyang saja. Saya kalau masak ukuran 20-22 itu kurang lebih 2 atau 3 menit ya. Paling bagus itu 1,5 menit bisa. Nah, ini udah matang ya. Sebentar aja matang. Nah, pinggirnya kita angkat dulu ya. Pinggirnya bisa. Oke. Ini posisi udah mati ya. Nah, ini untuk menstabilkan, untuk pencetakan berikutnya, ini loyang udah bagus suhunya. Nah, ini udah bisa diangkat ya. Tandanya gini, ini udah nggak turun lagi ya kalau disentuh. Oke, kita angkat. Nah, fokus ini. Dah, taruh tutup aja dulu. Kita cetak lagi nih. Ini posisi api mati ya. Ini kita cetakan pencetakan berikutnya. Ya. Oke, secepat mungkin ya. Ini posisi api masih mati ya, karena tadi suhunya tinggi. Nggak apa-apa, biar mati aja dulu nih. Nah, boleh dinyalakan sekarang ya, langsung gas besar aja. Sekarang ini teori pengapian aja. Nanti penopingan berikutnya, kita fokus pengapian aja. Ini cetakan kedua ya. Cetakan kedua. Ini posisi api geber. Lihat keadaannya. Jadi ini dari ilmu ngadon yang saya sampaikan, pakai resting ya. Kita menggunakan soda kue cap kupu sama baking powder cap poe-poe ya. Nah, perhatikan ya. Ini kita coba pakai normal ya, pakai normal gini. Ini udah ngangkat sekitar 80%, kita posisi turunkan sekarang. Nah, ini yang normal ya, tidak diburu-buru. Ini udah turun setengah ya, nanti turun lagi ke standby. Nah, ini bisa kita masukin gula ya. Masukin gula. Oke, cukup. Kemudian tutup. Ini posisi turunkan lagi ya. Beda ya kalau udah pencetakan berikutnya, suhu semakin panas loyang. Ini posisi standby. Posisi paling kecil dia tidak mati, itu posisi standby ya. Fokus saja di sini. Jadi pengapian ini berbagai macam trik ya. Nanti juga akan paham. Jadi yang normal itu besar, setengah, standby, mati. Nah, kalau yang udah paham itu dari besar langsung mati. Nah, itu bisa hanya 2 tahap aja. Nah, sekarang kita pencetakan kedua ini dari besar, setengah, standby, mati ya. 3 tahap kita lakukan. Nah, ini berhubung suhu loyangnya udah panas ya, kita turun geber sebentar, kemudian kita matikan. Nah, seperti itu. Nah, ini posisi keadaan tadi kan standby ya, kita matikan ya. Udah, matikan aja, nggak usah dinyalain lagi ini. Karena kalau dinyalain lagi ini posisi loyang udah digeber. Jadi pencetakan yang ketiga nanti bisa bahaya gitu ya, kalau yang baru belajar bisa gosong. Nah, ini cetakan kedua ya, perhatikan ya. Ini udah langsung cepat matang. Harus segera diangkat kalau udah gini ya. Nah, perhatikan ya cara nariknya ini. Ya, bisa. Ini udah paham ya. Nah, ini dia nggak lengket ya. Nah, ini berikutnya ke sini. Kita tutup terlebih dahulu. Oke, seperti itu aja yang teknik pengapian ya.
Jadi sekali lagi sini kita perhatiin. Jadi loyang ini pastikan suhunya sesuai suhu yang diinginkan adonan ya. Ini ada hubungannya ya adonan dengan loyang ini. Yang di resting dan yang baru tanpa resting ada hubungannya juga tingkat suhunya. Yang standar itu seperti kita kasih air tadi ya. Nah ini yang standar biasa kita kasih air ya. Nah ini udah terlalu panas ya. Ini posisi mati nih apinya. Kemudian bisa juga menggunakan gula taruh beberapa butir. Nah ini kalau sudah meleleh sedikit aja itu udah langsung bisa cetak. Itu kode-kodenya ya. Nah kalau yang udah paham cara dites gini juga bisa ya. Nah ini yang paling sensitif kulit yang paling ini ya belakang ya. Nah ini kalau udah kira-kira panas ya udah siap ini. Tesnya gini caranya. Jadi tes dari ini dulu. Kemudian kita rasakan, ingat-ingat tuh, berarti suhu keadaan panas sekian itu udah bisa jadi ya. Nah kalau saya biasanya gini dipegang. Nah ini terlalu panas ini ya. Beda. Oke itu aja ya pengapiannya harus dicoba ya. Nggak bisa teori kalau pengapian ini. Ini yang paling sulit ya. Coba aja nanti juga akan ketemu salahnya. Karena karakter loyang sangat berpengaruh terhadap hasilnya ya. Nah, jadi loyang tebal, loyang tipis beda lagi itu ya. Oke, salam sukses, salam Raja Rimba 81. Terima kasih. Jaga kesehatan, Lur.